Teman-teman, pernah tidak kalian berada dalam satu keadaan di mana rasanya semua yang terjadi tidak adil? Nah, hari ini aku mau cerita tentang salah satu tokoh dari kitab Kejadian pasal 37, di mana sepertinya semua yang terjadi padanya tidak adil. Mulai dari dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya, hingga menjadi narapidana atas tuduhan yang salah. Sebelumnya, halo semua, perkenalkan namaku Marsha dari SMAK 1 BPK Penabur Bandung. Dari deskripsi tadi, pasti kita sudah tidak asing lagi dengan salah satu tokoh dalam cerita Alkitab yang bernama Yusuf, anak emas Yakub dari Rahel. Yusuf lahir di masa tua Yakub. Yakub sangat menyayanginya, melebihi saudara-saudaranya yang lain. Bahkan secara khusus, Yakub membuatkan sebuah jubah yang maha indah untuk Yusuf. Rasa sayang Yakub kepada Yusuf menjadi alasan saudara-saudara yang lain menaruh perasaan iri hati. Selain alasan tadi, Yusuf juga dibenci oleh saudara-saudaranya karena mimpinya. Iya, sejak masa mudanya, Yusuf telah menerima visi Tuhan melalui dua mimpinya. Yang pertama adalah mimpi Yusuf tentang berkas-berkas gandum Yusuf yang tegak berdiri, lalu datanglah berkas-berkas gandum saudaranya yang lain dan sujud menyembah berkas-berkas gandum Yusuf. Kedua, ia mimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang yang menyembah Yusuf. Mimpi-mimpi itu membuat saudara-saudaranya semakin membenci Yusuf. Namun, suatu hari, Yakub meminta Yusuf untuk melihat saudara-saudaranya yang sedang berada di padang untuk mengembalakan kambing domba. Disitulah puncak kebencian saudara-saudaranya membara. Dan akhirnya mereka sepakat memasukkan Yusuf ke dalam sumur yang kering, lalu dijual kepada orang Ismail dan dibawa ke Mesir untuk dijual sebagai budak. Di Mesir, dia dibeli oleh seorang perwira bernama Potifar. Tuhan memberkati Yusuf sehingga dia menjadi pekerja kesayangan di rumah Potifar. Yusuf diberikan kepercayaan dan kuasa atas rumah dan segala milik Potifar. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa kehidupan Yusuf di rumah Potifar bebas dari masalah. Istri Potifar menyukai Yusuf dan ingin tidur bersamanya. Yusuf menolak ajakan tersebut hingga akhirnya dia difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara istana. Tetapi di dalam penjara, Tuhan tetap memberkati dan menyertai Yusuf serta melimpahkan kasih setianya sehingga Yusuf disayangi oleh kepala penjara. Saat tinggal di penjara, dia bertemu dengan juru minum dan juru roti yang masing-masing mendapatkan sebuah mimpi. Mimpi mereka diartikan dengan tepat oleh Yusuf sebab Tuhan memberikan kuasa dan visi untuk menafsirkan mimpi. Singkat cerita, juru minum raja dikembalikan jabatannya semula, tetapi juru roti dihukum mati. Peristiwa yang dialami juru minum dan juru roti sama persis dengan tafsiran yang disampaikan oleh Yusuf. 2 tahun berlalu, Yusuf masih di dalam penjara. Raja Mesir Firaun mendapatkan sebuah mimpi dan mulai mempertanyakan arti mimpi tersebut. Ia sudah memanggil banyak penafsir mimpi, namun tidak ada satu pun yang dapat mengartikannya. Hingga mulai teringatlah seorang juru minum akan Yusuf. Ia menyampaikannya kepada raja. Kemudian Firaun pun memanggil Yusuf dan ia berhasil menafsirkan mimpi sang raja atas berkat Tuhan, bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Akhirnya Yusuf diangkat oleh Firaun menjadi orang kedua di Mesir dan menyelamatkan Mesir dari bencana kelaparan. Suatu ketika, di mana banyak terdapat bangsa mengalami kelaparan, datanglah saudara-saudaranya Yusuf dan akhirnya saling bertemu. Di saat itulah Yusuf memperlihatkan dirinya, bukan kemarahan yang ditunjukkannya, tetapi Yusuf mengampuni saudara-saudaranya hingga membawa seluruh keluarganya untuk tinggal bersamanya di tanah Mesir. Demikianlah akhir kisah tentang Yusuf. Sebagai seorang remaja, ada beberapa hal penting yang dapat kita pelajari dan juga terapkan dalam kehidupan kita. Nah, aku mau membagikan 2 sikap yang dapat kita teladani dari kisah Yusuf. Sikap pertama adalah sikap takut akan Tuhan. Sejak diberlakukan tidak adil oleh saudara yang lain sehingga menjadi budak di Mesir,
Yusuf selalu mengandalkan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menjaga, memberkati, dan menyertai. Ia memiliki sikap hidup yang takut akan Tuhan. Hal ini dibuktikan ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar. Ia memilih untuk menjaga kekudusan sekalipun hukumannya adalah penjara. Hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah menjadi kerinduan utama Yusuf dalam hidupnya. Segala hal yang Yusuf lakukan, Tuhan berkarya dengan membuatnya semua berhasil. Sampai ia menjadi orang kedua di Mesir. Itu semua dapat terjadi karena Yusuf senantiasa mengutamakan dan mengandalkan Tuhan. Sikap kedua dari Yusuf yang dapat kita teladani dan juga kita terapkan di dalam hidup kita adalah sikap penuh kasih dan pengampunan. Yusuf tidak menyimpan kepahitan terhadap keluarganya. Yusuf dengan posisinya sebagai orang kedua di Mesir tentu memiliki kesempatan yang besar untuk memberikan hukuman kepada saudara-saudaranya. Namun, dia tetap memutuskan untuk mengampuni mereka. Ia bahagia dan senang dapat bertemu kembali dengan saudara-saudaranya dan juga keluarganya. Dia juga mengasihi bangsanya sehingga berusaha menolong mereka untuk keluar dari bencana kelaparan yang terjadi saat itu. Itulah sifat Yusuf yang penuh kasih dan mau mengampuni. Untuk mengakhiri cerita Yusuf, saya menutup dengan kutipan ayat Alkitab dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 20. Yakni, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sampai jumpa di cerita Alkitab selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.